Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Anatomi Veteriner 1 Satwa Akuatik akan mempresentasikan tentang osmoregulasi pada manfish atau ikan bidadari. Ya, next. Jadi kelompok kami terdiri dari 10 orang. Yang pertama yaitu Kak Gangga Data, Adriana Disti, Nafid Rofiudin, Anissa Fadila Amalia, Putri Wulandari, Ahmad Maulana, saya sendiri, Muhammad Turkan Hidayat, Arya Mizat Sohibul Asda, Muhammad Akbar Sasmitra, dan Fuad Rizky Ahmad. Ya, untuk selanjutnya materinya akan saya serahkan kepada teman saya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikan manfish. Ikan manfish ini juga disebut dengan Pterodactylum scaler, yang juga dikenal sebagai ikan bidadari atau angelfish, yang mempunyai kelebihan pada warna dan gerakannya yang anggun. Suhu air ideal untuk manfish ini berkisar 24-30 derajat Celcius. Ikan manfish ini juga bersifat monogami, yang artinya ikan ini hanya memiliki satu pasangan. Dengan kata lain, ikan ini sangat setia dengan pasangannya. Ikan manfish ini bersifat omnivora, tergolong mudah menerima berbagai jenis makanan dan berbagai bentuk dan sumber. Serta ikan manfish dapat menerima pakan seperti cacing darah, jentik nyamuk, dan cacing kering. Itulah materi yang saya sempat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu morfologi ikan manfish. Larva ikan manfish memiliki kantung kuning telur yang berukuran 50% dari total. Notochord dan sirip primordial beda. Terdapat 3 pasang kelenjar semen yang terletak di atas kepala. Tidak ada diferensiasi mata, organ, dan sirip yang diamati. Fragmentasi yang hampir dimulai kecuali. Penjelasan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di hari pertama setelah menetas, mulut dan anus masih tertutup. Proporsi kantung kuning telur dengan panjang total sekitar 30%. Notochord dan sirip primordial dapat dibedakan dengan jelas. Larva memiliki tampilan semi-transparan dan pigmentasi dimulai pada kantong kuning telur. Di hari kedua setelah menetas, mulut dan anus juga masih tertutup. Pigmentasi meningkat pada sirip ekor, kantung kuning telur terus mengecil. Sistem pencernaannya terlihat jelas dalam bentuk tabung linier. Jantung terlihat di anterior kantung kuning telur. Kelenjar semen di atas kepala juga masih terlihat. Kemudian di hari ketiga setelah menetas, mulut dan anus dibuka. Lengkungan terjadi di ujung notochord. Pigmentasi terus meningkat. Kantung kuning telur masih tersisa dan terus mengecil. Kelenjar semen di kepala masih terlihat jelas. Selanjutnya di hari keempat setelah menetas, pigmentasi di mata sudah selesai. Kelenjar semen masih dipertahankan. Sinar sirip ekor mulai tampak. Kantung kuning telur terus mengecil dan pigmentasi terus meningkat. Di hari kelima setelah menetas, kantung renang yang terbentuk mulai terlihat jelas dan meluas ke lokasi posterior. Kelenjar semen di kepala menjadi lebih kecil. Sinar sirip ekor terus terlihat lebih jelas. Sirip punggung dan sirip dubur mulai berdiferensiasi. Pigmentasi terus meningkat secara umum pada larva. Kantung kuning telur benar-benar diserap. Dan penampilan morfologi larva seperti pada hari ke-6. Kemudian di hari ke-7 setelah menetas, pigmentasinya terus meningkat. Pigmentasi sirip ekor menjadi lebih jelas. Kelenjar semen masih tersisa. Berenang kandung kemih terus tumbuh di posterior. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baiklah,
Adapun tahap selanjutnya pada day after hacking yang ke-8 yaitu kelenjar semen di kepala akan menghilang. Artemia terlihat jelas di perut, sirip punggung dan sirip duburnya terus berkembang, serta kandung kemih ranangnya terus berkembang dengan meluas ke bagian posterior tubuh. Kemudian tahap berikutnya, jari-jari sirip punggung dan dubur itu menjadi jelas. Pengembangan sirip ekor akan segera selesai dan pigmentasinya akan terus meningkat. Kemudian day after hacking yang berikutnya, sirip punggung dan sirip duburnya terus berkembang dan meluas, larvanya masih semi transparan. Pigmentasi terus meningkat dan telur artemia yang tidak tercerna di perut larva semi transparan akan terlihat jelas. Sirip punggung dan sirip duburnya juga akan terus berkembang. Selanjutnya, sirip punggung dan sirip dubur terus berkembang. Pigmentasi hitam pada tubuh secara umum meningkat secara signifikan. Kemudian sirip punggung dan sirip dubur larva mulai terlihat seperti bentuk sirip individu dewasa, dan sirip punggung dan sirip dubur akan memanjang dan kemudian memulai suatu bentuk individu dewasa. Nah, pigmentasi ini akan menjadi lebih jelas di tubuh secara umum. Selain sirip punggung dan sirip dubur, bentuk tubuh larva mulai juga terlihat seperti individu dewasa. Kemudian day after hacking berikutnya, larva akan memiliki tubuh yang khas, struktur dari warna spesifik untuk spesiesnya. Tahap metamorfosis selesai pada tahap remaja. Kemudian pada hari-hari berikutnya, larva dapat mengkonsumsi pekan bubuk mulai dari hari ke-20, dan pada tahap ini tidak ada perbedaan yang diamati pada larva dalam hal rasio kelangsungan hidup bila dibandingkan dengan yang diberi makan dengan makanan hidup. Baik, itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai osmoregulasi. Jadi, osmoregulasi merupakan proses pengaturan konsentrasi cairan dengan menyeimbangkan cairan tubuh yang masuk dan keluar oleh sel atau organisme hidup. Atau dapat pula dikatakan bahwa osmoregulasi merupakan pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan sehingga proses-proses fisiologis dalam tubuh dapat berjalan dengan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi dalam prosedur ini ada pun alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu adalah mistar, kemudian kertas tisu, kemudian toples, mikroskop, aerator, garam, Memphis, alkohol, sama yang terakhir itu adalah refraktometer. Baik, selanjutnya prosedur kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, sterilkan alat sebelum digunakan. Ketiga, siapkan wadah dan masukkan air serta diberikan aerasi. Keempat, buat media perlakuan dengan berbagai tingkat kadar garam. Kelima, peningkatan kadar garam dilakukan dengan menambahkan garam ke dalam air. Setiap perlakuan dilakukan pada wadah yang berbeda dan diberi label. Masukkan manfis ke dalam wadah, mengukur salinitas ikan dengan refraktometer. Terakhir, amati dan catat tingkah laku ikan setiap 15 menit. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tingkat kelangsungan hidup. Perbedaan tingkat kelangsungan hidup menunjukkan bahwa ikan yang dipelihara pada media bersalinitas lebih baik dalam memanfaatkan sumber energi pakannya, dan diduga pada media salinitas 0 ppt 30 ppt kondisi tekanan osmotik media mendekati tekanan osmotik ikan nila atau disebut isoosmotik. Pertumbuhan. Perbedaan pertumbuhan pada media bersalinitas yang berbeda diduga terkait dengan tekanan osmotik cairan tubuh dan lingkungan. Semakin jauh perbedaan tekanan osmotik tubuh dengan tekanan osmotik lingkungan, maka akan semakin banyak beban kerja energi metabolisme yang dibutuhkan untuk
melakukan osmoregulasi sebagai upaya adaptasi pada lingkungan yang bersalinitas. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi ini. Perubahan salinitas pada lingkungan budidaya sangat berpengaruh terhadap tingkat metabolisme dan pertumbuhan pada ikan. Lingkungan yang optimal akan meningkatkan sintasan dan pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan pemeliharaan yang dapat mendukung kebutuhan hidup ikan secara optimal, dengan memerhatikan faktor lingkungan dan asupan energi yang dibutuhkan secara cepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami tentang osmoregulasi pada ikan manfish. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.